Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dari kelas HES 3C, NIM 192111077. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dalalah. Yang pertama, pengertian dalalah yang dibahas secara bahasa dan istilah. Yang kedua, macam-macam dalalah. Macam-macam dalalah dibagi juga menjadi dua, yaitu dalalah lafziyah atau wadihah yang berisikan zahir, nas, mufasar, muhkam. Yang kedua, dalalah ghairu lafziyah atau ghairu wadihah yang berisikan khafi, muskil, mujma, dan mutasyibih. Pengertian dalalah. Yang pertama, secara bahasa. Dalalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalatun, yang merupakan bentuk masdar yang berarti menunjukkan atau petunjuk. Yang kedua, secara istilah, penunjukan suatu lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Macam-macam dalalah yang dijelaskan secara jelas oleh lafalnya atau dalalah lafdiyah. Yang pertama yaitu zahir. Zahir adalah lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafal tersebut sudah jelas maknanya. Zahir menurut Abdul Wahab Khalaf, zahir adalah lafal yang dengan zikhat atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafal lain, namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahiru menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak semuanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafal zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menaskahnya. Yang kedua yaitu nas. Nas adalah suatu lafal yang menggunakan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinas atau dihapus atau batalkan. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap acuan orang Yahudi yang disebut dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dalalah nas dari ayat itu adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga yaitu mufasar. Mufasar adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Contohnya surah An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ah yang artinya 100 tidak bisa diartikan jumlah lain.
hukum mufasar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafaz. Yang keempat adalah muhkam. Muhkam adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang jelas dan tegas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinasahkan. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan antara derajat-derajat kejelasan lafal. Contohnya surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Contoh lain, keharaman menikahi istri-istri Rasul. Macam-macam dalalah yang kedua yang ditunjukkan secara tidak jelas oleh lafalnya atau dalalah ghairul wahdihah. Yang pertama yaitu khafi. Khafi adalah lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Yang kedua yaitu muskil. Muskil adalah suatu lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali khuru. Menurut ulama Hanafiyah, khuru diartikan dengan masa haid. Menurut ulama Syafi'iyah, khuru diartikan dengan masa suci. Yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal adalah suatu lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang keempat adalah mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya pada surah Al-Baqarah, surat Yasin, dan surah Al-A'raf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.